Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai cara penggunaan WordWall, dari mulai mendaftar akun WordWall, membuat game, dan juga memainkannya. Materi ini adalah bagian dari mata kuliah pembelajaran game biologi. Jadi pada bagian ini kita akan membahas secara umum mengenai WordWall sebagai salah satu media pembelajaran digital berbasis permainan yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, misalnya dalam pembelajaran biologi. Oke, sebelumnya kita harus berkenalan dulu dengan WordWall. Apa itu WordWall ya? WordWall adalah platform berbasis web yang digunakan untuk membuat media pembelajaran interaktif berupa kuis dan juga permainan edukatif. WordWall ini dapat digunakan baik secara online dengan cara live, kemudian juga dicetak atau printable. Secara online ini bisa live ya, langsung dilaksanakan di kelas maupun ditugaskan. Kemudian bisa juga dilakukan secara offline, guru yang memutar kemudian akan dijawab oleh siswa. Jadi portal ini bisa digunakan secara daring maupun luring. Kemudian kita belajar untuk mendaftar akunnya terlebih dahulu. Jadi kalau belum punya akun, sebaiknya kita daftar dulu ya. Pertama-tama kita buka dulu akses situs WordWall-nya ya. Kita buka situsnya, yaitu copy saja atau ditulis, diketik manual di browser, di pencarian ketik alamat https://wordwall.net ya, atau langsung diketik wordwall.net juga akan langsung beralih ke situs tersebut. Kemudian tekan tombol sign up atau daftar di bagian kanan atas. Di bagian kanan atas. Yang ini, sign up. Lalu yang di bawah sign up to start creating juga bisa ya. Kalau sudah, nanti akan ditampil halaman registrasi. Kita bisa pilih metode untuk mendaftarnya, bisa menggunakan email dan password, atau bisa sign up dengan akun Google. Ini yang paling mudah menurut saya ya, dengan menggunakan akun Google. Atau juga bisa menggunakan akun Microsoft jika punya. Langkah umumnya yaitu masukkan email aktif, buat kata sandi, klik create account atau buat akun. Kemudian jika diminta verifikasi, maka silakan dibuka, dicek emailnya ada pesan masuk atau enggak untuk melakukan konfirmasi. Setelah akun aktif, kita akan beralih ke dashboard WordWall-nya. Kalau sudah berhasil sign up, mendaftar akun WordWall, kita bisa praktek membuat quiz atau game ya. Nah, ini kalau yang belum pernah, kita bisa coba membuat aktivitas baru di tampilan seperti ini. Kita bisa membuat game. Jadi ini adalah contoh mode-mode atau template dari WordWall yang versi gratis, itu yang bagian atas. Kalau yang bagian bawah itu untuk yang berlangganan, itu bisa diakses kalau kita punya akun berlangganan atau yang premiumnya. Tapi untuk modenya di WordWall gratis ini sudah cukup banyak ya. Hanya saja tadi ada keterbatasan, yaitu hanya bisa membuat 4 game atau 4 aktivitas. Nah, pada dashboard, klik tombol create activity, kemudian pilih template permainan yang diinginkan. Ini satu template yang ada ya. Yang populer untuk WordWall ini biasanya quiz, matching pairs, kemudian true or false, random wheel, kemudian ada anagram, group sort, maze case. Ada juga TTS, teka-teki silang, itu untuk versi premiumnya. Kalau ini template yang umum digunakan untuk evaluasi.
Kalau sudah, kita bikin soalnya. Di sini ada kan create activity di atas, kemudian edit content. Activity title itu diisi dengan judul kuisnya. Kemudian pilih simple well atau will with question. Kalau will with question berarti ada pertanyaan di dalam ininya, di dalam spinnernya, dinding wallnya ya. Jadi isi judul aktivitas, kemudian misalnya evaluasi materi sistem pencernaan. Lalu masukkan pertanyaan pada kolom question. Kemudian masukkan pilihan jawaban di bagian bawah answer, itu answer. Lalu tandai jawabannya benar. Diklik centang untuk jawabannya benar. Misalnya di sini soal makhluk hidup produsen adalah itu pertanyaan. Lalu pilihan jawabannya ada A tumbuhan, B hewan, C manusia, D bakteri. Kemudian kita centang yang tumbuhan, berarti itu adalah kunci jawabannya. Kemudian ulangi lagi hingga seluruh soal selesai. Untuk menambah soal tinggal klik di bagian bawah soal ada add more answer. Kalau mau tambah jawaban bisa add more answer. Kemudian untuk menambah soal lagi ada lagi di paling bawah soalnya untuk menambah konten soalnya. Seperti ini ya. Di sini ada add an item. Add an item itu untuk menambah soal. Sampai selesai mau bikin soal berapa, 10, 20 atau berapa. Kalau sudah selesai semua soal yang kita bikin, tinggal klik done. Dan aktivitas akan tersimpan di menu My Activities. Nah, untuk soal di Wordwall ini dia punya kelebihan. Satu soal itu bisa dimainkan dalam berbagai bentuk. Ya, bisa berbagai template. Bisa dibikin word wall atau open the book atau anagram gitu. Bisa kita beralih mode. Nah, tapi satu soal ya, jadi satu soal saja tapi bisa dimainkan dalam berbagai mode. Nah, ini menjadi salah satu keunggulan dari Wordwall karena satu set soal dapat diubah ke berbagai bentuk permainan. Langkahnya buka aktivitas yang sudah dibuat, kemudian klik switch template di bagian atas yang ada tanda panahnya ini. Kemudian pilih bentuk permainan. Di sini yang versi gratisnya ada spin the wheel, quiz, kemudian open the box, find the mat, anagram. Kalau mau lihat lebih banyak lagi modenya tinggal klik soal. Kalau sudah, klik start. Ya. Karena sistem akan otomatis menyesuaikan soal ke format yang baru ya kita pilih. Selanjutnya tutorial memainkan quiz atau game di Wordwall ini ya. Misalnya kita pakai mode bermain online atau live. Buka aktivitas, klik play. Kemudian contoh mode ini kita pakai yang spin ya, modenya yang spin duel. Nah, ini tinggal diklik spin it, kemudian roda akan berputar dan berhenti sendiri. Dan di mana panahnya berhenti, maka soal itu yang akan terbuka. Kalau sudah selesai dijawab, kemudian klik spin lagi, diputar lagi sampai soal habis. Nah, kalau yang ini mode TTS. Mode TTS ini tinggal di pick a word-nya, ditekan di ininya, di kotak kosong, nanti akan muncul pertanyaan, kemudian diisi huruf-hurufnya seperti kita mengisi TTS. Cuma ini kekurangannya sekarang untuk versi premium. Kalau dulu awal-awal itu versi gratis bisa pakai TTS. Nah, jika sudah selesai menjawab akan muncul game complete dan keluarlah skor kita. Nah, untuk membagikan kuis ke mahasiswa atau siswa, jadi ini jamnya juga bisa dibagikan. Tidak harus hari ini atau bisa ditugaskan di jam lain atau di hari lain, itu tinggal bisa ya. Nah, ini kalau yang dibagikan sekarang itu bisa klik share, kemudian salin link yang tersedia. Ini ada panahnya, share, kemudian muncullah nanti share result. Tinggal copy dan di-share ke WhatsApp group atau Google Classroom atau LMS atau Zoom Meet chat gitu ya. Nah, peserta cukup klik link yang dibagikan tadi, kemudian masukkan nama dan bisa langsung bermain tanpa perlu akun. Nah, yang ini tadi yang versi untuk dijadwalkan dimainkan nanti. Jadi
assignment setupnya. Jadi kita nanti deadline-nya kapan. Ini ada pengatur waktunya, kemudian ada pengatur tanggalnya ya. Registrasinya dia apakah memasukkan nama sendiri atau anonymous ini tanpa nama, hanya bermain saja. Tapi kita kalau mau menilai perlu nama, berarti kita tekan aja enter name. Kalau sudah, tinggal start. Nah, ini untuk resultnya ya. Untuk resultnya, hasilnya nanti bisa tampil seperti tadi dan juga seperti ini. Kalau mau download, tinggal pilih my result, kemudian klik di sini pilihannya ada export to file, bisa bentuk ambil yang Excel. Nah, kalau hasil download Excelnya seperti ini. Result by student. Di sini karena tadi kita coba-coba saja, ada nama 2 orang di sini ya, dan kelihatan dia benar berapa, salah berapa. Kalau dia juga bisa mode cetak, jadi bisa dicetak, di print gitu. Tapi ini sekarang kayaknya cuma bisa untuk mode premium karena harus subscribe for unlimited printing. Dan ketika diklik itu munculnya kayak jenis pembayaran gitu, mau pilih mode apa. Jadi untuk yang cetak tinggal ada di bawah gamenya itu ada tulisan print, klik aja kemudian pilih formatnya dan cetak. Ini adalah kelebihan dari WordWall. Yang pertama, mudah dibagikan melalui tautan tanpa akun peserta. Jadi peserta itu untuk bermainnya tuh nggak harus mendaftar akun, tinggal klik aja. Kemudian antarmuka sederhana dan mudah digunakan. Jadi perpindahan dari fitur satu ke fitur lain itu mudah. Kemudian ada banyak template yang disediakan untuk melakukan permainan edukatif interaktif di kelas. Dan WordWall ini juga mendukung pembelajaran berbasis gamifikasi. Lalu untuk penilaian, nah ini juga disediakan hasil dan skor peserta yang dapat dipantau. Lalu tersedia juga mode online dan cetak atau printable. Kekurangannya, nah di sini untuk versi gratis itu terbatas, maksimal 4 aktivitas dan tidak bisa akses ke semua mode, hanya mode yang disediakan untuk versi gratis saja. Kemudian membutuhkan koneksi internet untuk mode online, jenis soal terbatas pada soal objektif, kemudian kontrol kejujuran peserta relatif rendah karena bisa saja terjadi kecurangan saat melakukan permainan, terutama yang mempunyai 2 HP misalnya. Masih bisa untuk mencari jawaban menggunakan gadget. Lalu jika terlalu sering digunakan dapat menimbulkan kejenuhan. Oke, itu dia untuk tutorial membuat game WordWall ini. Selamat mencoba.